Ya, izin kita mulai ya Pak. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, baik yang ada di live Facebook, Instagram, selamat datang kembali di Ngobrolin Visi episode 6. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat saya hormati. Saya kenal sekali kepribadiannya, beliau termasuk orang yang berperan dalam pendidikan saya selama menempuh pendidikan di FKIP Universitas Lampung. Saat saya studi di sana, beliau menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik. Selamat malam, Pak Abdurrahman Abi, MSI, Pak Dr. Abdurrahman Abi. Selamat malam, Mas Agung. Sehat, Pak Abi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Hari Guru ke-76, Pak Abi. Iya, sama-sama sebagai murid saya juga menyatakan barokah buat guru-guru saya ya yang sudah berhasil menjadi sosok inspiratif ya dalam setiap fase saya belajar dari mulai SD sampai perguruan tinggi bahkan sampai doktoral ya seperti itu. Baik, Pak Abi, mungkin ini kan latar belakang viewers kita ada banyak gitu ya. Mungkin mereka ingin kenal lebih dekat dengan Pak Abi. Boleh short story Pak Abi. Sebenarnya Pak Abi itu siapa? Dulu mulanya itu dari keluarga yang seperti apa begitu. Kemudian bisa sampai ada di FKIP dan perannya untuk pendidikan sekarang ini bagaimana Pak? Monggo Pak. Ya, saya memang dilahirkan di keluarga yang sangat peduli dengan pendidikan gitu ya. Hampir keluarga besar saya itu punya lembaga pendidikan madrasah gitu ya di kampung gitu ya. Terus orang tua juga saya juga secara non formal rumahnya sering dijadikan anak-anak untuk belajar, terutama belajar Al-Qur'an dan sebagainya. Jadi setiap maghrib itu anak-anak di kampung terpenuh di rumah gitu ya. Jadi suasana belajar dan mengajar itu tidak asing bagi saya baik waktu saya kecil sampai dewasa gitu ya. Jadi saya pun mengikuti titah orang tua untuk melanjutkan di dunia pendidikan. Saya selepas SMA di sebuah kota kecil Rangkas Bitung, Banten, saya diminta untuk melanjutkan kuliah di pendidikan. Padahal waktu itu saya sudah, karena saya termasuk siswa berprestasi, saya sudah diterima non tes di Institut Teknologi Bandung gitu ya. Tapi orang tua saya ingin saya lebih ya laki-laki itu carilah tempat yang bisa lebih menantang, lebih keluarlah dari ini gitu ya. Dari saya keluar ya sekalian aja saya keluar dari Jawa masih ke Lampung yang dekat ya. Walaupun nyebrang tapi sebetulnya dekat gitu ya, dekat, hanya dipisahkan oleh Selat Sunda gitu. Jadi dari Merak itu tempat tinggal saya itu sekitar 2 jam. Kalau sekarang sudah ada tol sekitar 1 jam mungkin nyampe ya. Jadi saya masuk di pendidikan fisika di FKIP, kemudian karena saya terlanjur sudah dulu pengen juga di ITB, saya S2-nya di ITB, ngambil fisika juga gitu ya. Ngambil fisika dan saya alhamdulillah lulus dalam waktu 2 tahun kurang. Kemudian kecintaan saya di Kota Kembang itu saya lanjutkan dengan S3 gitu ya di UPI, karena di FKIP maka modal saya untuk mengajar fisika sudah cukup di S2 di Fisika ITB. Saya lanjut di UPI, saya lanjut di pendidikan IPA konsentrasi pendidikan fisika ya di UPI Bandung S3. Alhamdulillah saya tempuh kurang dari 3 tahun, jadi sekarang alhamdulillah saya karir saya ya boleh dibilang saya bersyukur lah gitu ya, bisa banyak berkontribusi kepada institusi saya, kepada Provinsi Lampung, karena riset-riset saya juga orientasinya ke science integrated ya, jadi IPA terpadu yang khususnya untuk membangun literasi kebencanaan anak-anak kita di Provinsi Lampung. Saya sudah hampir 10 tahun menjadi konsultan pendidikan kebencanaan yang didanai oleh Jerman. Ya hampir 10 tahun, bahkan lebih lah, 15 tahun saya berkeliling ke waktu Jogja tahun berapa, 2006 kalau nggak salah itu.
ada gempa bumi. Nah, saya direkrut oleh Konsorsium Indonesia Jerman jadi konsultan untuk pengembangan pendidikan kebencanaan di sekolah dasar di sana. Saya lama sekali tuh di daerah Bantul, Jogja gitu ya. Lalu waktu terakhir tsunami, setelah tsunami Aceh, lalu di Padang ada tsunami, saya pun direkrut oleh Jerman untuk melanjutkan sebagai konsultan pendidikan kebencanaan di sekolah dasar di Padang gitu ya. Nah, setelah Padang lalu ke Bengkulu. Jadi memang daerah-daerah bencana. Saya di Lampung memang tidak terlalu di Lampung kan kasusnya hanya pernah gempa di Liwa, dan itu saya sudah riset untuk pengembangan literasi kebencanaan anak-anak kita gitu. Jadi riset-riset saya berorientasi kepada bagaimana membangun literasi kebencanaan anak-anak Lampung gitu ya. Bahkan buku saya sudah saya terbitkan, buku tentang komik untuk anak-anak sekolah dasar bagaimana membangun literasi kebencanaan, dan mereka punya kemampuan untuk siap siaga ketika bencana itu datang. Jadi memang saya di pembelajaran IPA terpadu memang itu riset saya gitu ya. Maka karya-karya saya banyak terkait dengan literasi kebencanaan. Sekarang saya fokus ke literasi yang lebih umum gitu ya. Nah, ditambah COVID-19, jadi itu juga jadi target riset saya, bagaimana anak-anak punya literasi tentang menghadapi ancaman dari pandemi gitu ya. Nah, sekarang seluruh dunia kan diancam oleh adanya climate change, perubahan iklim, global warming. Nah, itu juga jadi target saya untuk anak-anak Lampung. Tahun ini saya didanai 2 judul riset oleh kementerian, dan itu saya fokus kepada bagaimana mengembangkan pembelajaran membangun literasi COVID-19 dan literasi kebencanaan akibat dari global warming. Ya. Jadi, adapun sebelumnya saya pernah menjabat wakil dekan, saya kira itu kan semua jabatan di perguruan tinggi itu bukan tugas utama, itu hanya tugas tambahan. Selebihnya dia adalah harus meneliti, harus mengajar, dan itu utama sebetulnya, harus mengabdi gitu ya. Itu yang utama. Tapi kalau cuman jabatan itu dan itu sementara, kalau jadi dosen kan ya seumur hidup maksudnya gitu ya. Jadi itu yang jadi saya tidak bicara tentang pernah menjabat ya, karena itu hanya tugas tambahan, dan itu tidak begitu ini amat gitu ya bagi saya gitu ya. Tidak menjadikan itu sebagai obrolan kita lah, fokus obrolan, tapi lebih kepada bagaimana kita saya membina guru-guru dari awal supaya mereka memiliki kapasitas di dalam membelajarkan soft skill terutama ya. Karena literasi itu bukan hanya membangun pengetahuan kognitifnya, tapi juga sikapnya gitu ya. Jadi itu namanya literasi ya. Segitu Mas Agung ya sekilas tentang perjalanan saya gitu ya. Luar biasa sekali. Saya banyak dengar sebenarnya Pak, termasuk sekolah-sekolah di Bandar Lampung. Saat saya sounding, saya mau ngobrol dengan Pak Abe gitu ya. Ada Darul Ilmi Pak, termasuk Darul Ya, Ilmi. Nah, ya, yang membangun, yang menjadi konsultannya adalah Pak Abe ya Pak Abe ya. ya. Dan progresnya luar biasa, kontribusinya untuk sekolah Islam terpadu. Saya pun punya amanah di Kedondong Pak, SDIT. Saya diamani sebagai kepala sekolah di sana, dan saya banyak belajar juga dengan Darul Ilmi. Dan salam dari para guru-guru, itu adalah tokoh kata mereka yang hari ini berkontribusi besar untuk Darul Ilmi, begitu Pak Abe. Nah, itu ternyata kulitnya aja, dan luar biasa tadi ya kerjasamanya dengan Jerman, kemudian kontribusinya di literasi apa tadi Pak, bencana ya. Ya, 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 literasi kebencanaan. literasi kebencanaan begitu. Baik, baik Pak. Ini juga para guru-guru banyak yang menanti. Kita akan mulai dari arti guru. Kalau dari sudut pandang Pak Abe, sebenarnya guru itu apa Pak? Kalau dari sudut pandang Pak Abe? Iya, saya memandangnya di dua sisi hal ya. Pertama, dari sisi tekstual tentang guru gitu ya. Jadi sebetulnya hakikatnya kita diciptakan sebagai seorang guru. Jadi Ya, guru bukan profesi. Jadi guru itu sudah melekat dalam diri kita. Kenapa? Karena terutama dalam konsep Islam ya, ketika digambarkan sebagai ketika seseorang dikatakan sebagai orang yang terbaik,
ya, khairukum anfa'uhum linnas. Dia harus berguna bagi orang lain. Nah, itu intinya. Jadi secara konseptual, ya, jadi memang setiap orang itu berpeluang untuk memberikan apapun kepada orang lain, terutama ilmu. Maka definisi guru itu tidak terbatas di sekolah, menurut saya. Di madrasah tidak, gitu ya. Jadi hakikatnya kita ini apa namanya, sebagai guru, gitu ya. Jadi jangan melupakan bahwa hakikat kita itu sebagai guru. Dan guru terbaik adalah ketika dia mau mengajar apa yang dia miliki dan dia mau belajar apa yang belum dia miliki. Itu guru Oke. hakikatnya itu. Iya, Jadi iya. jadi istilahnya makanya heran kalau ada guru misalnya gini. Guru itu tugasnya mengajar, salah. Mhm. Jadi guru itu adalah bagaimana dia apa namanya, mendidik, tapi juga dia bagaimana dia mendapatkan selalu berusaha untuk menjadi long life learner. Itu guru. Jadi guru tidak pernah berhenti belajar. Nah, Iya. dari sisi itu ya. Kemudian dari sisi konteks barangkali maknanya lebih jauh gitu ya. Makanya disebut guru kehidupan. Artinya dari sisi kontekstual, setiap orang yang apa namanya, berusaha merubah ya, merubah keadaan suatu bangsa, suatu kaum, suatu masyarakat, ya, yang konteksnya di situ ada change, maka dia dia jelas itu adalah berprofesi sebagai guru. Tidak harus dia misalnya masuk ke dalam sebuah institusi, tetapi ketika dia melihat kondisi masyarakat lalu dia ingin merubahnya, maka itu disebut dengan guru yang kontekstual. Ya, karena pada intinya kan apa namanya, hakikatnya itu seorang seorang guru itu adalah dia tidak suka dengan stagnasi. Seorang Mhm. guru itu selalu ingin merubah dari satu posisi ke posisi yang lain yang lebih baik. Itulah guru. Mhm. Itu ya. Kenapa? Karena konteks kehidupan ini betapa selalu berubah cepat. Dan seorang guru adalah yang memiliki daya adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan itu. Mhm. Ya. Nah, kalau dia memiliki adaptasi, maka tadi kembali ke hakikat guru yang pertama. Dia bertugas untuk apa namanya, how to transfer of knowledge, attitude dan sebagainya, gitu ya. Lalu melakukan educate, pendidikan, tapi dia juga adalah seorang yang mampu melakukan konsep change di dalam setiap situasi yang terjadi. Sehingga akhirnya ya apa yang diperoleh seseorang yang menyatakan diri sebagai murid gitu ya, itu juga apa namanya, selalu berpikir bahwa yang saya lihat dari sosok seorang guru bahwa saya harus merubah diri saya. Saya harus merupakan change ya. Makanya itu yang terpenting sebetulnya. Jadi, makanya saya bilang gitu. Kapan sih seseorang dikatakan dia berhasil berguru pada seorang guru? Ketika Mhm. ada delta. Setiap pertemuan itu ada delta. Nah, sekarang Perubahan. misalnya nih, Mas Agung sekarang lagi live streaming, ada orang ngikutin. Lalu dia ikut dari awal sampai akhir. Ada nggak delta? Kalau Mhm. misalnya ada delta kebaikan, misalnya tadinya tidak tahu jadi tahu, itu kan delta. Ya. Ada lebihnya. Tadinya hanya sekedar tahu dari sisi kulitnya, tapi ternyata sekarang tahu dari dalam-dalamnya tentang hakikat guru. Ketika dalam suatu proses ada delta, maka disitulah sosok apa namanya, tugas guru itu tersampaikan, dan murid berarti dia sukses belajar ketika ada delta itu. Deltanya positif loh, Ya. bukan delta negatif ya. Kan delta negatif juga ada. Misalnya Iya. modalnya tiba-tiba sudah selesai proses tinggal 5, itu kan delta negatif. Kita mau ya, trial knowledge-nya 5, tapi setelah selesai suatu proses dia 20 sehingga dia punya delta 15. Nah, misalnya begitu. Iya. Itulah change ya. Jadi kalau proses antara guru dan murid nggak ada change, berarti itu ada yang gagal. Salah satunya gagal. Kalau nggak gurunya gagal, muridnya yang gagal gitu ya. Atau Baik. dua-duanya bisa saja seperti itu. Iya, iya, iya. Begitu, Mas Agung. Luar biasa. Pembukanya membuat hati bergetar. Ayo Bapak Ibu guru, fokus ke delta dan hakikat guru sejati. Karena begini Pak, saya muncul pertanyaan dan saya menggarisbawahi pernyataan Pak Amli. Seorang guru itu adalah seorang yang mengajar dan tidak berhenti belajar. Ya Pak ya. Iya. Nah, dan saya selama saya praktik gitu Pak ya, menurut saya ada perbedaan yang cukup signifikan antara guru yang berstatus di satuan pendidikan sekolah dengan guru yang berstatus
sebagai dosen di perguruan tinggi. Hmm. Nah, menurut saya Pak, ciri-ciri yang disampaikan oleh Pak Abid tadi itu menggambarkan sosok seorang dosen, Pak. Seorang dosen itu ada yang bilang kalau mahasiswa tua-tua keladi, makin tua makin jadi gitu. Jadi tidak berhenti belajar, terus meneliti, ada sesuatu yang baru dia beradaptasi begitu, Pak. Tapi guru, mohon maaf, mungkin sebagian deh kita bilang gitu ya, itu kadang mereka puas dengan satu keilmuan yang mereka dapat saat mereka menempuh studi di sarjana, gitu ya, kemudian mereka tidak. Dan tidak ada sistem menurut saya, Pak. Kalau untuk di dunia kesehatan, itu ada STR ya, ada STR yang kemudian pelatihan yang dikumpulkan lewat SKP, mereka harus seminar setiap update-nya dan itu diupdate setiap tahun. Nah, kalau guru itu Pak, kalau nggak ada kemauan dari dalam dirinya, mayoritas dia akan menyampaikan keilmuan-keilmuan lama. Nah, kenapa bisa begitu dan bagaimana mengatasinya, Pak? Ya, itu sebenarnya persepsi ya, karena begini, kalau sudah persepsinya dari awal sudah begitu, artinya guru akan ada stagnasi sementara dosen terus mengalir. Tidak, sebetulnya kan definisinya sama, ya. Kenapa ketika dosen sudah paripurna disebut guru besar? Karena memang guru, gitu. Tapi puncak karir dia di fungsional sebagai dosen itu adalah guru besar. Nggak ada dosen besar. Itu harus diperhatikan itu. Profesor itu guru besar, bukan dosen besar. Artinya bahwa dosen ya guru, gitu. Cuman dia beda level aja, dia ngajar di perguruan tinggi kan begitu. Tapi hakikatnya adalah, maka saya dulu di awal-awal tahun berapa tahun berapa itu di depan MGMP beberapa di IPA, MG Fisika, saya tekankan selalu, saya ketika memberikan materi mereka, saya katakan teacher as a researcher. Jadi guru yang baik, the best teacher itu as a researcher. Jadi guru yang baik itu dia seorang peneliti sebetulnya. Ya, kenapa? Ya, jadi begini, tidak mungkin ada inovasi pembelajaran kalau guru tidak pandai-pandai membuat sebuah reflektif terhadap pembelajaran yang sudah. Proses refleksi itu orang menuliskannya dalam konteks classroom action research. Ya, jadi penelitian tidak akan kelas. Itu hanya kan sebenarnya reflektif dari proses pembelajaran yang dulu. Lalu kok kenapa misalnya ini hasilnya masih seperti ini, siswa saya nggak aktif, siswa saya kurang termotivasi. Lalu dirubahlah, dibuatlah treatment baru. Nah, itu kalau itu sebenarnya riset guru itu, saya ngubah, misalnya diubah membuat metode yang baru, model yang baru, kemudian media yang baru. Sebetulnya itu kan proses reflektif. Kenapa dia berinovasi dengan media yang baru? Karena menganggap dulu medianya kurang bagus, kurang efektif gitu. Sehingga dia mencobakan yang baru. Sebetulnya itu kan riset. Gitu. Mohon maaf kan, istri saya juga guru. Sekarang lagi mempresentasikan karya ilmiahnya di P4TK Bandung. Ya, istri saya guru SMA 2. Jadi saya selalu memberikan ke dia tentang bedanya mengajar di SMA 2 dengan di SMA yang lain. SMA 2 itu anak-anaknya itu kalau hanya diberikan materi, mereka udah menguasai duluan kognitifnya itu. Tetapi bagaimana membangun kreativitas yang mereka kembangkan sehingga itu menjadi topik untuk inovasi pembelajaran. Nah, jadi mulailah saya berikan gambaran tentang bagaimana menginovasi sebuah pembelajaran sehingga itu lebih bermakna bagi mereka. Kalau urusan menguasai konten, saya bilang nggak ada urusan, mereka itu sudah luar biasa bagusnya. Nah, sekarang dipresentasikan tentang konsep fisik at my home. Jadi bagaimana di tengah-tengah pandemik, mereka itu di rumah itu gejala fisika di rumah itu mereka kuasai, seperti terutama kelistrikan. Gitu. Ada banyak anak yang di rumahnya itu enggan memahami kelistrikan, tapi dengan coba strateginya fisik at my home itu dia menggambar peta penggunaan listrik di rumah, terus bagaimana membantu orang tua mengurangi beban daya listrik dengan bersikap hemat listrik dan sebagainya, membuat model mapping tentang penggunaan listrik, kapan harus dimatiin, kapan harus ini. Dan itu luar biasa. Tapi kalau ngitung berapa energi yang dibutuhkan itu kan gampang sekali ngitung mereka itu. Tapi bagaimana bersikap gitu ya, punya soft skill tentang bagaimana hemat energi dan sebagainya itu jauh lebih penting gitu mereka itu. Nah, sekarang lagi presentasi di Bandung, dipanggil P4TK untuk presentasikan gitu. Dan itu tiap tahun ya, tiap tahun. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi saya pikir bahwa
guru sebetulnya guru terbaik itu dia peneliti. Mhm. Kenapa? Karena untuk mendapatkan inovasi, dia harus mencoba hal-hal baru. Kalau dia belum berani mencoba hal-hal baru, berarti belum berinovasi. Mhm. Dan itu adalah riset. Ya. Iya. Untuk guru namanya penelitian tindakan kelas. Seorang kepala sekolah harus punya penelitian tindakan sekolah. Bagaimana dia mendesain sebuah sekolah yang bermutu, sekolah yang maju, guru-gurunya aktif, guru-gurunya kreatif, gitu ya, muridnya berkinerja baik dalam pembelajaran. Nah itu kan namanya penelitian tindakan sekolah. Seorang kepala sekolah harus setiap tahun ada juga itu momennya, kepala sekolah pengawas gitu ya untuk mempersertakan karya ilmiah. Jadi saya dulu udah tahun berapa itu ingat saya bilang the real teacher is a researcher. Sebetulnya Mhm. seorang guru yang benar-benar itu adalah seorang peneliti. Kenapa? Kalau nggak meneliti, merefleksi apa yang sudah dilakukan, dia nggak mungkin punya inovasi gitu. Iya. Gitu. Dan inovasi itu ya tentu saja dia harus banyak apa namanya tadi. Karena kalau kita hanya punya bahan dulu waktu kita kuliah, apalagi itu tidak pernah dibaca-baca lagi gitu ya. Padahal ilmu berkembang cepat gitu ya. Mhm. Saya bilang jangan hanya baca buku guru itu, baca artikel jurnal terbaru. Itu Oke. kalau sudah referensinya artikel jurnal terbaru, riset di bidangnya, di pembelajaran, itu kan banyak informasi. Kenapa sekarang harus pakai virtual lab, misalnya begitu, kalau dia ngajar IPA, fisika, dan sebagainya. Karena di tengah-tengah pandemik, nggak boleh masuk lab, nggak bisa ini, ya penggantinya adalah virtual lab. Itu sudah banyak orang meneliti, sudah banyak simulasi virtual lab yang bisa dimanfaatkan. Jadi begitu. Ya, Iya, jadi iya, ingat iya, iya. bahwa salah satu peran guru yang belum dilaksanakan dengan baik adalah teacher as a researcher. Yap. Bagaimana seorang guru sebagai juga peneliti. Dari Iya. mana? Untuk apa peneliti? Dananya dari mana? Itu kan pekerjaan sehari-hari yang dibuat dokumennya gitu loh. Saya Iya. mau merubah media pakai ini, didokumenkan, dicatat, lalu perubahan siswanya bagaimana? Saya buat angket motivasinya naik nggak? Bicara tentang motivasi. Dilihat dari awal sampai akhir, di pretest sampai post-testnya. Kan bisa itu ditulis di sebuah karya ilmiah. Ya, cari literatur yang mendukung. Kan begitu pekerjaan seorang guru. Nanti inovasi apa lagi? Dan itu dihargai gitu. Gimana enggak sekarang? Saya lihat ya sekarang pemerintah sudah PPTK terutama tiap tahun kan menseleksi artikel-artikel guru yang bisa dipresentasikan ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman guru Indonesia diundang yang baik-baik, yang bagus-bagus artikelnya, hasil riset itu, PTK itu, dan itulah kebanggaannya gitu. Kapan lagi gitu ya? Mhm. Difasilitasi di hotel yang berbintang gitu guru gitu kan, mendapatkan apa namanya insentif kinerja gitu, itu luar biasa. Jadi sekali lagi konteksnya Mas Agung itu adalah satu ya, teacher Yap. as a researcher ya, Teacher salah satu as a researcher. itu. Iya, jadi sebagai peneliti dia ya. Kalau belum sampai ke level sebagai peneliti bilang itu kan kerjaan dosen, enggak, saya bilang tadi gitu. Karena itu persepsi yang salah gitu. Oke. Sehingga apa? Selama jadi guru nggak pernah punya karya ilmiah, padahal syarat untuk kenaikan pangkat jadi guru yang mau terutama yang PNS itu adalah membuat karya ilmiah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu ya kadang-kadang menggunakan tangan orang lain untuk membuat karya ilmiah gitu kan, itu kan harus dihindari sebetulnya yang seperti itu gitu ya. Jadi tidak sulit gitu, karena dulu pernah buat skripsi waktu S1. Ya nggak Mhm. Mas Agung? Iya, betul, Pak. Iya. Jadi kenapa mandek gitu? Padahal dulu pernah buat skripsi yang luar biasa. Ini cuma PTK gitu kan? Iya, 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 iya. Iya Betul, begitu. betul, betul, betul. Oke, Bapak Ibu guru, ingat teacher as a researcher. The real teacher is a researcher. Oke. Baik. Sebenarnya fasilitatornya banyak, Pak ya. Tadi PMPTK ya. Banyak. Ya, banyak sekali. Dan kegiatan-kegiatan mereka itu kan banyak. Jadi guru juga secara gratis online mengikuti kegiatan mereka banyak. Ada pelatihan tadi pembuatan karya ilmiah, pembuatan video pembelajaran. Sebenarnya banyak sudah produk-produk mereka gitu ya. Mhm. Ya, jadi guru harus rajin juga melihat, terutama di officialnya Seameo Siakis itu kan semua seperti STEM education, pelatihan pembuatan modul pembelajaran, itu udah banyak itu, dan itu selalu ada YouTube-nya gitu, bisa pelajari itu dan yang sudah gitu. Jadi kita banyak melihat bagaimana guru-guru yang lain itu berkontribusi kepada pendidikan gitu ya, dengan menulis hasil karya ini. Jadi kan saya sudah tegaskan bahwa seorang guru itu yang tadinya 3 tugasnya
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran. Mhm. Ada satu yang sering dilupakan, mendiseminasikan karya ilmiah hasil pembelajaran. Itu yang nggak Oke. dilakukan. Iya, Gitu. iya. Padahal itu penting untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri, gitu ya. Jadi itu, makanya kan pemerintah menyediakan sarananya itu. Ya, tiap Oke. tahun itu. Khusus untuk yang TIK sendiri ada, khusus yang untuk inovasi pembelajaran ada. Tiap tahun itu dapat undangan seluruh guru seluruh Indonesia. Ya, tapi saya lihat di Lampung itu tahun ini hanya 2 orang yang diundang untuk melestarikan karya ilmiah hasil risetnya gitu ya di kelasnya. Jadi itu luar biasa. Ya, satunya itu guru Darul Ilmi kan Pak Noval Umam gitu yang perangkatnya berdua. Ya, Iya, satu iya. lagi guru SMA 2 itu. Ya. Oke, oke. Nah, kalau dari apa namanya statistik kemampuan akademik guru, kemudian tren pendidikan di Indonesia dari awal HGN, Pak ya, Hari Guru Nasional gitu sampai sekarang 76 tahun kita gitu ya. Apakah trennya positif, Pak? Artinya guru itu makin bagus, pendidikan di Indonesia makin baik. Apakah demikian? Iya, kalau melihat Stagnan. dari ini ya, kan sebetulnya begini, apapun gurunya gitu, maksudnya apapun proses yang dilakukan oleh guru, kan yang dilihat itu outputnya, dan outputnya itu bisa dilihat dari siswa. Ya. Kalau guru kan tidak ada asesmen melihat kapasitas guru itu jarang dilakukan oleh pemerintah. Paling apa namanya ada dulu apa namanya uji kompetensi guru UKG gitu. Dari UKG sih bisa dilihat kalau guru-guru kita sudah berkategori baik dalam konteks 2 hal. Pertama, content knowledge, yang kedua, pedagogical content knowledge. Itu sudah bagus. Jadi PK ya. Content knowledge dulu, CK namanya. Content knowledge itu penguasaan bidangnya. Kalau dia orang guru fisika, dia menguasai fisikanya. Guru biologi, dia menguasai biologinya. Guru sejarah, dia menguasai sejarahnya. Itu namanya content knowledge. UKG itu ada 2 yang dinilai. Ada content knowledge, ada pedagogical knowledge, yang digabung dalam konteks pedagogical content knowledge atau PCK. Jadi CK, PK, PCK. Itu yang jadi sebenarnya PCK itu gabungan antara content knowledge dengan pedagogical knowledge. Jadi kalau dia tahu fisikanya, bagaimana cara mengajarkan fisikanya? Kira-kira itulah PCK. Iya. Nah, jadi itu. Tapi dari sisi UKG sebetulnya sudah ada yang sampai mendekati nilai 100 tuh. Artinya memang dari sisi kapasitas kemampuan 3 hal itu guru Indonesia bagus-bagus. Gitu. Bagus-bagus. Dari UKG ya. Terus dari proses sertifikasi guru yang baik di PLPG maupun sekarang PPG, pendidikan profesi guru, juga begitu tes potensi dari 2 itu bagus-bagus juga gitu. Setelah melalui proses apa namanya pendidikan profesi guru itu. Jadi apapun itu, ketika guru-guru kita mendapatkan pola pembinaan yang positif, maka dia pun akan positif hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi saya lihat memang ada satu hal yang miss ya setelah dia misalnya PPG kemudian selesai gitu ya. Terus lalu guru serasa mentok mengembangkan diri, itu karena apa? Proses pembinaan yang kurang dari pihak-pihak di mana guru bernaung di situ, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, gitu ya. Nah, ini yang harusnya guru pertama bukan hanya bergantung kepada perguruan tinggi, bergantung kepada apa namanya lembaga yang di mana dia bernaung, tapi sebetulnya yang paling dominan adalah pengembangan profesi secara mandiri. Itu yang membuat dia eksis gitu, ya. Jadi pengembangan profesi secara mandiri ini sebetulnya itu sebetulnya yang tadi bagaimana menjadi long life learner ya. Jadi itu sebetulnya yang paling dominan itu yang mempengaruhi. Karena kalau kita menunggu kapan ini dipanggil pelatihan, bersaing berapa ribu Indonesia ini guru. Kadang-kadang kita nggak dapat. Tapi kalau kita dari diri sendiri mencoba untuk mengembangkan profesi secara mandiri gitu ya, ikut webinar, ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu gitu ya, dan seterusnya. Lalu kita coba untuk
mengembangkan diri. Ternyata memang misalnya kita kirim hasil karya ilmiah kita dan sebagainya, itu sudah dihargai gitu ya. Ya. Iya. Jadi kalau saya lihat ada anugerah karya ilmiah guru itu sudah luar biasa oleh pemerintah. Ya. Mhm. Tapi kadang-kadang dari Lampung ini ininya kurang ya. Maksud saya paling Jawa, Bali itu ya, wah Iya. paling banyak mendapatkan penghargaan dan insentif dari pemerintah terkait dengan lomba-lomba seperti itu. Artinya ini memang perlu yang namanya saya bilang tadi, pengembangan profesi yang dilakukan oleh mandiri. Tidak bergantung pada universitas, nunggu dosen-dosen pengabdian, baru ada pelatihan. Itu Mhm. prosesnya kan jadi ini, nunggu dari pemerintah ada panggil pelatihan, enggak. Jadi secara mandiri. Kan sudah banyak tawaran sekarang, pelatihan ini, pelatihan itu, webinar ini, webinar itu. Nah, itulah yang harus dilakukan. Nah, tetapi jangan hanya cuma ikut, dapat sertifikat, titik gitu. Mhm. Berarti itu bukan long life learner gitu ya. Itu hanya learn by accident. Ini ada perlu apa saya baru saya belajar. Nggak seperti itu. Ya. Mhm. Saya ini mau naik pangkat tapi kurang ini, saya ikut ini. Padahal itu kan seharusnya jadi sesuatu yang continual improvement dalam diri seorang guru. Ya. Nah, ini yang harus dibangun gitu. Jadi target-target improvement itu harus sudah target. Saya ini tahun pertama saya harus bisa apa, tahun kedua dan seterusnya. Ya, sampai yang saya bilang tadi, kapan kita menjadi expert teacher? Teacher yang expert itu kapan? Karena Mhm. saya katakan ada guru yang salah orientasi. Tahun sekian saya jadi menjadi kepala sekolah, tahun sekian saya jadi pengawas. Itu sebenarnya bukan expert teacher. Jadi itu Mhm. boleh itu, tapi itu karir jabatan ya. Tapi itu juga boleh, bukan nggak boleh. Tetapi seharusnya kan ini konteks yang saya konteks sebetulnya seharusnya kepala sekolah itu adalah guru terbaik di sekolah itu. Kalau saya ya, Oke, betul, Pak. bukan dari mana-mana tahu-tahu dia oper dari mana dia jadi kepala sekolah. Kalau saya itu agak ini terlalu politis ya gitu. Jadi Ah. saya maunya setiap sekolah itu pasti ada guru yang terbaik, dan guru yang terbaik di sekolah itu dia jadi kepala sekolah. Mas saya sekarang setuju dengan sekolah penggerak. Kenapa? Bagi mereka yang sudah terlibat jadi guru penggerak ya, jadi guru penggerak itu kan sudah jalan tol untuk dia nanti menjadi kepala sekolah. Kenapa? Mhm. Karena merasakan betul bagaimana membina diri menjadi seorang the best teacher gitu ya. Nah, jadi sekarang nggak ada lagi nanti diklat sekolah-sekolah ini enggak. Nanti karena Mhm. itu hanya tapi kalau dia menjadi guru terbaik, kalau dia menjadi kepala sekolah, saya kira itu akan lebih full power dia memimpin sekolah. Jadi the school leader itu dari guru yang terbaik. Iya, Nah, iya, bukan iya, iya. dari peristiwa politik. ini ini off the record ya. Iya, iya, iya. bukan peristiwa politik. Bahasa saya begitu ya. Tapi Iya, iya. benar-benar dia the best teacher in the school, dia harus, itulah yang namanya harus kepala sekolah. Tapi saya luar biasa. Jadi dulu saya berpikir kapan kepala, tapi ternyata ini sudah terbukti. Jadi guru-guru sekarang yang aktif di sekolah penggerak jadi guru penggerak, dia nantinya akan jadi kepala sekolah. Itu Iya. sudah ada ininya, sudah ada roadmap-nya dari pemerintah. Dan itu saya luar biasa. Jadi saya berpikir bertahun-tahun itu bagaimana caranya Mhm. bahwa seorang school leader itu adalah the best teacher in the school gitu ya. Itu Mhm. yang saya impikan, dan ini lama-lama akan terwujud gitu ya. Iya, iya. Jadi diklat-diklat kepala sekolah itu ya itu hanya ini aja gitu ya. Dan tidak menjadikan seorang lagi mumpuni menjadi seorang leader gitu ya. Karena school leader itu beda dengan office leader misalnya gitu, beda sekali. School leader itu harus punya talenta yang luar biasa memimpin sekolah supaya dia bagus gitu ya, seperti itu. Gitu Mhm. Mas Andri. Oke, 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 oke. Eh, tapi begini, Pak, itu kan saya jadi salah juga kalau mengawalinya dengan tapi ya, tapi ini jadi pembelaan. Idealita versus realita, Pak. Nah, eh, idealitanya memang demikian gitu ya, cuma realitanya ya kita nggak bisa memungkiri eh, peran dinas itu belum optimal, kemudian ada campur tangan politis itu jelas terlihat begitu ya, kemauan guru itu belum bangkit. Ya kadang kita manusia gitu Pak, butuh butuh stimulus gitu ya. Nah, gimana Pak untuk mengatasi itu? Iya, sebetulnya saya tidak menyalahkan 100%. Tapi what the next gitu loh. What Nah, next? maka dikenal dengan political will.
Jadi kalau itu sudah oke lah itu rekrutmennya seperti itu. Tapi political will-nya itu ya how to make the school is apa namanya dia excellency gitu ya. Bagaimana membuat sekolah itu unggul gitu. Prosesnya biarlah nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi bagaimana itu dibina seorang school leader itu ya betul-betul dia memang bekerjanya adalah bekerja menjadikan sekolah itu sekolah ya excellency ya. Jadi sebuah sekolah yang memang unggul gitu. Ya, jadi nggak ada masalah itu sebetulnya, sah-sah saja gitu ya. Tapi what the next setelah itunya sekali lagi ini faktor pembinaan gitu ya. Makanya haruslah kepala sekolah ikut misalnya ada kalau ada kepemimpinan dia ikut gitu ya. Kalau yang dulu belum optimal dia ikut lagi. Terus jangan lupa bahwa dia itu supervisor dari guru-guru dan guru-guru itu kan beragam mata pelajaran gitu. Nah, itu dia tuh harus jadi supervisor. Bukan berarti dia harus menguasai seluruh mata pelajaran tuh tidak. Tapi paling tidak menguasai aspek-aspek pedagogik yang tren sekarang gitu. Sehingga begitu mensupervisi dari aspek pedagogiknya udah bagus gitu. Tapi sekarang yang terjadi kan enggak gitu ya. Misalnya dia latar belakang kepala sekolah, latar belakangnya fisika. Dia ngobok-ngobok yang guru fisika aja karena taunya fisika. Bukan seperti itu sebetulnya. Ya. Tetapi dia bertugas sebagai school leader bagi sekolah. Artinya semua guru di bawah supervisinya seorang kepala sekolah. Jadi dia harus tahu perkembangan tren, bagaimana penggunaan IT di masa sekarang, bagaimana perkembangan apa namanya anak-anak milenial belajar, itu udah tahu kepala sekolah itu. Dia harus tahu gitu. Jadi dia mengarahkan guru gitu. Guru nggak bisa lagi tuh ngajarnya seperti anak-anak kolonial dulu gitu ya. Ini milenial, beda pendekatannya begini. Wah, kalau sekolah sudah memimpin rapatnya bicara tentang how to create learning innovation for millennial itu udah luar biasa itu ya. Itu yang saya maksud gitu. Tetap terus gitu ya. Nggak ada masalah. Mau dicampur aduk aspek-aspek politik juga nggak ada masalah. Tapi what next ya. Jadi membangun sebuah school leader atau pemimpin sekolah itu tidak mudah gitu. Itu harus proses gitu ya. Maka aspek pembinaan luar biasa. Nah, salah satu media itu MKKS sekarang ya. Jadi musyawarah kepala sekolah itu harus benar-benar mengarah kepada menjadikan sebuah forum untuk bagaimana kepala sekolah itu benar-benar jadi school leader yang baik begitu ya, yang bisa membangun citra sebagai seorang leader di sekolah gitu ya, seperti itu. Ya, jadi sehingga aspek-aspek politisnya itu tereliminasi dengan improvement yang dilakukan terhadap guru, terhadap siswa, terhadap sekolah gitu ya. Iya. Berarti peran serta kepala sekolah itu sangat besar sebenarnya ya. Oh ya, betul. Ya, termasuk kemampuan untuk melakukan segmentasi keunggulan. Karena begini ya, ada sekolah baru misalnya. Melihatnya, SMA 2, negeri 2 beneran. Ya itu memang sudah lama dia jadi sekolah favorit di Provinsi Lampung itu nggak diakui gitu. Ya, terus bermimpi untuk mengalahkan itu dari sisi kemampuan akademik ini, sementara latar belakang siswanya juga nggak sama, ini sama. Salah. Cari segmentasi yang lain sebagai seorang school leader gitu ya. Wah, nggak bisa kalau saya ngikut itu. Saya punya yang lain. Apa nih anak-anak bakatnya? Olahraga. Bakatnya apa anak yang paling bagus? Ya, seni gitu. Apalagi misalnya. Jadi itu yang digenjot oleh sekolah. Karena sekarang kan pengakuan anak-anak yang mau perguruan tinggi pun sekarang jalur prestasi apa saja itu. Gitu. Jadi segmentasi itu memang harus dibangun keunggulan sekolah. Jadi jangan merasa baru sekolah beberapa tahun bagaimana saya bisa bersaing, tidak. Lakukan segmentasi. Begitu. Oke. Ya kalau keunggulan mau samakan dengan juara olimpiade tiap tahun ya jauh-jauh lah gitu ya, nggak bisa itu. Jadi cari yang lain keunggulan itu segmentasi keunggulan. School leader harus bisa punya mampu itu gitu. Punya kemampuan untuk melihat segmentasi keunggulan segmentasi itu sehingga ya dalam waktu 2 tahun 3 tahun pun sekolah itu sudah dilihat orang, wah ini punya siswa yang berprestasi di bidang ini gitu. Jadi kan yang dijual sekolah itu kan 2, prestise sama prestasi. Gitu. Kalau prestasi itu kurang berkibar, cari prestise. Ya, begitu ya. Jangan lupa itu penting juga prestise gitu ya. Sebuah sekolah gurunya banyak, misalnya prestise seorang guru bisa mengikuti lomba ini juara, muridnya juga begitu. Itu prestise. Tapi memang susah gitu ya menyatukan antara bagaimana membangun prestise dan prestasi secara bersamaan, terdorong semuanya. Itu perlu leader yang luar biasa gitu ya. Tapi dengan segmentasi
saya kira bisa gitu ya. Baik. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita coba bahas negeri dan swasta, Pak. Nah, kalau dari sejarah kan yang berdiri di Indonesia itu kan swasta, Pak. Ya, yang berdiri pertama kali di Indonesia swasta ya Budi Utomo. Kemudian hari ini pun kalau saya lihat keinginan untuk berkembang, inovasi begitu ya, kemudian input output yang optimal itu cenderung ke swasta, Pak. Gitu. Nah, itu apakah kembali ke persepsi atau memang realitanya demikian? Apakah ada masalah di sana, Pak? Ya, jadi sebetulnya enggak juga. Jadi kalau saya lihat, kalau ada pengumuman sekolah terbaik di setiap provinsi itu, perbandingan 10 besar itu masih 50-50, bahkan sekolah negeri lebih bagus ya, Oh jumlahnya gitu. lebih banyak. Ya, karena mungkin karena jumlah swasta juga sedikit. Ya, gitu ya. Nah, tetapi ada satu hal yang membuat kenapa swasta itu dia harus ekselensinya harus lebih kelihatan menonjol. Pertama, karena memang dia diminati oleh orang tua dan siswa-siswa itu karena dia punya kelebihan, gitu ya. Kalau tidak punya kelebihan, swasta itu apa yang dilihatnya gitu? Ya udah sama aja kan, nanti ke negeri aja udah sama aja gitu. Makanya tadi segmentasi itu penting. Jadi satu kelebihan itu. Makanya sekolah-sekolah tradisional yang misalnya tadi berbasis ormas ya, seperti sekolah-sekolah di bawah Muhammadiyah, bawah NU, di bawah Madlaul Anwar misalnya saya kenal gitu ya, yang ada sekolahnya di situ MA, ada Al Ma'arif gitu ya, ada yang Muhammadiyah dan sebagainya di Indonesia, atau sekolah-sekolah lain yang non muslim juga gitu ya, rata-rata itu sangat eksis ya, eksis. Tapi swasta-swasta biasa yang tidak fokus kepada afiliasi itu agak berat untuk berkembang ya, begitu. Jadi banyak sekolah-sekolah swasta yang bertumbangan itu dia pasti tidak dia mandiri gitu ya, kan tidak berafiliasi kemana-mana. Karena memang segmen pasarnya jadi tidak dapat gitu lepas gitu ya. Nah, terkait dengan segmen pasar. Karena memang pertama juga tidak punya segmentasi yang jelas fokusnya gitu. Ya. Misalnya katakanlah yang semua sekolah-sekolah yang underground ya, atau berbackground dari eksistensi sebuah ormas yang sudah baik seperti NU, itu kan eksis, semua eksis itu sampai ke perguruan tinggi ya. Mungkin saya juga kebetulan saya di Lampung ini salah satu posisi saya itu di Matlaun Anwar, saya di ketua bidang pendidikan Matlaun Anwarnya Provinsi Lampung ya. Jadi di situ juga sekolah-sekolah Matlaun Anwar itu juga berbasis tradisional sama dengan yang lain gitu ya. Dan eksis sampai sekarang karena memang segmen pasarnya ada, segmennya ada. Tapi sekolah-sekolah swasta yang dibangun tanpa segmen, tanpa ini dia cepat kolek gitu ya. Banyak sekolah di Bandar Lampung pun yang swasta kolek. Nah, intinya tadi kembali ketika sekolah mampu membuat segmentasi pasar yang pas sehingga dan itu tetap dijaga gitu ya, orisinilitasnya tetap dijaga. Makanya kenapa sekolah-sekolah NU ada materi-materi ke-NU-an, dan Muhammadiyah ada materi-materi ke Muhammadiyahan. Kemudian ada sekolah-sekolah misalnya IT ada ke-IT-an. Kalau yang sekolah-sekolah tadi MA ada ke-MA-an, jadi semua sama. Karena basisnya jelas gitu ya. Nah, yang tidak jelas itu ya biasanya ada dua. Pertama, dia tidak menawarkan spesifikasi program bagi siswanya. Yang kedua, terlalu umum yang diusungnya gitu, sama aja di negeri juga bisa gitu ya. Ya, atau dua, afiliasi kepada yayasan perguruan tinggi yang ada di situ, ya itu akan tetap eksis. Seperti misalnya YP Unila dengan Unila, afiliasinya jelas begitu. Terus Dharma Bangsa dengan Dharma Jaya, misalnya begitu. Jadi itu eksis ya di Lampung ya seperti itu. Karena itu memang udah jelas ininya gitu, segmentasi. Nah, maka saya menyarankan kepada teman-teman atau bapak yang ingin mendirikan sekolah swasta, segmen ini harus penting, harus di segmen pasar tuh harus ditetapkan gitu ya.
Dan kedua, selain segmen pasar adalah tren pendidikan masa depan itu harus dipegang. Ya, artinya gini, kalau seseorang punya ini mendirikan swasta, sekarang apa misalnya? Daripada ini, kalau saya menyarankan lebih baik SMK, yang dimana di tanah air kita ini perbandingan SMA SMK kan masih jauh. Ya, makanya begitu ada SMK misalnya farmasi itu pasti jadi rebutan, ya, pasti dia eksis cepat gitu ya. Siapapun itu backgroundnya yang mendirikan itu pasti itu menjadi minat, misalnya begitu. Jadi termasuk di beberapa daerah ada SMK perhotelan misalnya, itu pasti sangat diminati. Jadi hal-hal yang segmentasi itu yang memang tidak bisa kita pungkiri punya segmen pasar tersendiri, begitu. Nah, inilah kemampuan menganalisis segmen pasar itu, makanya sebetulnya tidak boleh menyalahkan sistem, tapi pasar memang sudah membidik sekolah-sekolah yang memang nanti berdampak anak-anak kita mau diapakan gitu ya, baik output impact-nya kepada masa depan anak-anak kita. Itulah orang tua cara berpikir menyekolahkan anak gitu. Makanya walaupun ada di ujung mana gitu sekolahan itu swasta, tapi targetnya satu misalnya lebih kepada hafiz Quran, ya orang tua pasti seperti itu. Kenapa? Karena semua perguruan tinggi Indonesia ada jalur khusus namanya jalur prestasi hafiz Quran. Semua. Betul. Jadi semua jadi target nih sekarang gitu ya. Iya, Jadi iya. seperti itu. Tren itu tidak boleh tidak dipikirkan gitu. Jadi itu juga jadi tren misalnya begitu. Iya. Ya. Karena bagaimanapun orang tua kan senang kalau anaknya begitu lulus SMA dia bisa masuk perguruan tinggi favoritnya atau jurusan favoritnya gitu ya. Seperti itu Mas Agung. Ya. Afiliasi, kolaborasi ternyata bukan cuma era Betul, dua digital itu. sekarang ini, Ya. tapi kelembagaan kalau kita mau melebarkan sayap, mau pencapaian yang lebih jauh, memang harus afiliasi itu Pak ya. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke ini Pak, yang lagi ngehits di para guru, P3K. Apakah P3K itu solusi Pak? Ya. Sebetulnya kembali ya, ini sebetulnya proses matching antara kebijakan ya dengan kebutuhan di lapangan. Jadi kan terkait dengan kebijakan menteri yang sekarang sedang berkuasa gitu ya. Kan kalau dilihat dari background-nya juga kan memang betul-betul dia bukan background orang yang murni level edukasinya itu lengkap gitu ya. Tapi lebih kepada praktisi di mana dia mendapatkan sebuah kondisi ternyata konsep matching antara dunia usaha dalam konteks baik yang sifatnya entrepreneurship maupun yang bisnis gitu ya. Ternyata itu menurut pengalaman dia tidak sebanding dengan level pendidikan. Artinya begini, maka dibutuhkan sebuah kurikulum yang mencoba untuk merubah paradigma akademik menjadi paradigma vokasi. Nah ini, jadi lebih kepada bagaimana menyiapkan peserta didik punya kemampuan praktikal yang baik, sehingga konsep terkait dengan P3K itu adalah konsep merdeka belajar, gitu ya. Ini juga jadi seorang siswa dibebaskan untuk mencari pengetahuan dan keterampilannya sendiri di luar yang dia pelajari, sehingga match dengan hits tadi yang konteks kebutuhan perkembangan saat ini. Jadi itulah yang terjadi gitu ya. Maka dengan konteks ini maka saya meyakini bahwa memang benar ya, di lapangan mungkin hampir 75% pekerjaan yang didapatkan oleh mahasiswa yang sudah lulus itu tidak matching dengan jurusan yang saat dia dulu pelajari. Gitu. Lebih dari 75%. Artinya begini,
pengalaman praktis jauh lebih melatar belakangi mereka bisa mampu bekerja di lapangan, di dunia usaha dan dunia industri gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sudah fakta memang. Jadi ini memang P3K itu terkait dengan itu. Artinya siswa, guru sama-sama diarahkan untuk mampu membuka keran baru dalam konteks berpikirnya interdisipliner yang tadinya dari monodisipliner. Begitu. Sehingga dia harus lebih moving, nggak bisa dia. Makanya konsep P3K itu muncul. Ya, seperti itu. Jadi dia harus lebih moving. Jadi itu yang melatar belakangi itu, karena memang latar belakang, maka kebijakan pun seperti itu gitu yang dimunculkan saat terakhir ini. Akhirnya sampai kepada itu kebijakan. Kalau seorang guru belum pernah ikut guru penggerak, maka dia belum nanti ke depan dia tidak bisa jadi kepala sekolah dan sebagainya. Karena kita ingin benar-benar mendapatkan sosok terbaik dari konteks boleh dikatakan saya ini kurikulum baru ya, tanda petik. Walaupun tidak diumumkan di kurikulum baru, tapi sebetulnya ini adalah kurikulum baru yang dibentuk oleh Mas Menteri gitu ya. Seperti itu. Jadi tapi tidak kenapa supaya image masyarakat ganti menteri, ganti kurikulum itu nggak terjadi gitu ya. Tapi ada perubahan sana sini. Tapi bagi saya itu sudah perubahan kurikulum sebetulnya. Iya. Oke. Baik, kalau untuk sistem rekrutmennya, artinya guru P3K itu ditetapkan sebagai ASN, meskipun dia tidak punya insentif di pensiun, Pak ya, begitu kan? Nah, kemudian dia memang diharapkan bisa memilih sekolah yang dia ampu, kemudian atau di lingkup terdekat dari satuan pendidikannya, dan dia tidak diperkenalkan untuk pindah gitu Pak. Nah, apakah itu menjawab kehausan para alumni FKIP begitu Pak yang ingin menjadi ASN atau sudah mengajar kemudian mencita-citakan menjadi ASN begitu dari dulu? Dijawabkah dengan P3K itu atau bahkan cenderung merugikan sebenarnya kalau dari sudut pandang Pak Adi? Iya, sebetulnya sih kembali ke konteksnya ya. Jadi saya sebetulnya ya agak udahlah pokoknya berpikirnya itu kalau memang dia jadi guru manapun gitu, tidak berpikir dia P3K dia ASN sebetulnya gitu ya, ikuti saja prosedur yang ada. Kenapa? Karena saya lihat sebetulnya kan pemerintah ingin apapun dia posisinya, ketika ingin menghargai gitu ya, ingin menghargai seorang guru itu kan sejalan seiring dengan kompetensi itu saja sebetulnya, seiring dengan kompetensi. Nah, gitu. Jadi untuk menerapkan kurikulum yang baru ini, menurut saya memang ketika ada informasi tentang kekurangan guru, maka apapun itu, baik ASN, P3, sebenarnya nggak itu sebenarnya mekanisme saja yang toh nanti memang penghargaannya hampir sama gitu ya. Hampir sama itu dalam arti ke depan pun sepertinya yang ASN pun tetap bentuknya kontrak ke depan itu. Kan di semua negara memang yang sudah maju itu jadi kontrak gitu. Hampir tidak ada di negara maju sekarang guru negeri yang punya pensiun, itu nggak ada. Semua begitu. Jadi memang sudah sistemnya kontrak. Makanya ada guru yang memang dia tidak cocok di suasana kontrak ke tempat yang lain boleh gitu ya. Seperti itu. Atau ada guru yang diminta oleh sebuah lembaga lain yang sesuai dengan kontrak yang baik. Begitu. Kalau di perguruan tinggi sudah dengan konsep universitas atau perguruan tinggi PTNBH kan, berbadan hukum. Itu dosennya rekrutmen itu lebih banyak dosen kontrak daripada P3K lah sekarang kalau guru. Kalau PTNBH lebih banyak dosen yang kontrak, dia kontrak menjadi dosen itu benar-benar kontrak. Jadi sudah seperti itu. Makanya kan itu dibangun insentif berupa riset, berupa apa gitu. Itu sudah. Jadi konsepnya kemandirian sebagai sebuah perguruan tinggi atau sebuah sekolah itu memang dia terkait dengan rekrutmen sebagai guru gitu. Ya. Makanya konsep sekolah penggerak di dalamnya ada P3K itu sebetulnya nanti guru-guru yang P3 pun dia bisa jadi kepala sekolah gitu. Iya. Seperti itu. Oh iya Pak ya. Bisa. Ya, bisa. Yang penting dia tadi masuk kepada begitu masuk P3K dia sama karirnya itu penjalanannya akan sama dihargai.
gitu. Tidak akan beda itu. Makanya diadakan sekolah guru penggerak. Yang penting dia ikut guru penggerak, dia mau tetap dia akan berpeluang besar menjadi seorang leader di sekolah itu. Ya. Oke, Jadi oke. ada leader nanti yang sekolahnya tidak menggunakan NIP tapi dia NIK. Jadi ada nomor induk khusus. Jadi dari P3K. Seperti itu. Jadi Iya, ini iya, iya. peluang karirnya akan sama sebetulnya. Tidak merugikan sebetulnya. Nah, jadi kembali sebetulnya eksistensi seorang guru itu ya itu tadi di karya dia gitu ya, di karyanya gitu. Oke, Iya. jadi expert teacher itu dia tidak harus menunggu ASN ya. Saya kan punya itu mahasiswa saya itu dia bebas saja kemana-mana itu ya, baru jadi sekolah bahkan jadi istilahnya leader untuk sebuah sekolah guru penggerak ya. Padahal dia bukan ASN gitu. Dia ikut lomba di P4TK, dia bukan ASN, dia bisa aja nggak salah. Makanya tergantung gitu ya. Makanya kalau kita memang mau expert ya jadi guru expert tidak harus nunggu ASN ya. Dia Iya. minta untuk ngisi materi di mana saja gitu ya. Wah, itu luar biasa. Iya, iya, Disitulah iya. seorang guru profesional tadi itu expert teacher ya. Tidak Iya, harus iya, nunggu. iya. P3 nggak ada masalah gitu. Nanti dosen juga begitu. Orang sekarang Unila saja mau siap-siap PTNBH. Jadi dosen kontrak. Jadi dia juga sama statusnya nanti akan diperhatikan karir jabatan fungsionalnya dari dosen biasa sampai guru besar. Bisa seperti itu. Tidak harus yang ASN. Oke. Bahkan sekarang kan ada guru besar luar biasa. Oh gitu. Baik. Berarti memang P3K ini proyeksinya jangka panjang, Pak ya? Iya, Guru jangka ya, panjang. proyeksinya jangka panjang. Iya. Karena memang juga sudah diterapkan banyak di negara-negara maju ya. Lah Untuk iya itu. kan orang-orang Indonesia jadi guru kontrak di negara-negara maju sudah banyak, di negara tetangga sudah banyak. Iya, iya, Di iya. Australia guru kontrak ngajar bahasa Indonesia di Australia itu guru-guru kita dikontrak oleh mereka, jadi kontrak gurunya. Iya, iya, iya. Bukan ASN, tapi emang benar-benar guru yang dikontrak untuk mengajar di negara-negara. Itu udah biasa tuh begitu. Iya, iya, iya. Dan sebenarnya untuk pengembangan karir dan sebagainya banyak teman-teman itu yang bertanya-tanya, Pak, apakah hak kewajibannya nanti akan sama gitu ketika dia memberikan kontribusi terbaik, kemudian dia punya peluang yang sama, ya artinya jelas di sini, Pak ya. Iya, sama. Kalau saya bisa bilang mutiara itu ya pasti akan terpakai kalau kita punya kualifikasi, punya kemampuan, punya keinginan untuk menjadi expert teacher seperti yang Pak Abi bilang tadi, pasti kita akan akan digunakan, akan dibutuhkan oleh siapapun dimanapun begitu Pak ya. Iya, saya contoh misalnya ya, guru-guru yang mampu beradaptasi di era Internet of Things sekarang. Begitu COVID menyerang, tapi dia dulu udah memang menguasai IT, yang dia senang dengan mengutak-ngatik IT, dia menggunakan e-modul segala macam. Sekarang guru-guru tuh eksis. Di mana-mana dia dipanggil jadi narasumber gitu. Bahkan sampai narasumber nasional gitu kan. Iya. Ya, yang dia cepat adaptasinya, bagaimana buat video pembelajaran yang bagus. Ya, itu kan ini dari hasil dari konten kreatornya di YouTube aja dia sudah dapat uang, terus kemana-mana dipanggil untuk memberi narasumber. Itulah the real expert teacher itu seperti itu sebetulnya. Jadi menangkap peluang dengan baik, tantangan yang terjadi lalu dijadikan peluang, itu sebetulnya itulah inti dari seorang expert teacher ya. Iya. Seperti itu. Dan kalau bicara positif Mas Menteri, sekarang all in one ada di SIM PKB Pak. Semua informasi tentang UKG, kemudian sekolah penggerak, guru penggerak, semua ada di satu apps di handphone SIM PKB gitu. Ya. Betul. Ada contoh Pak real guru binaan Bapak atau ini yang dia sangat menginspirasi gitu. Mungkin teman-teman di luar sana ingin dengar. Ya, jadi saya memang banyak sekali menemukan guru-guru berbakat. Dan sampai sekarang pun mereka kalau ada mau lomba, mau apa ide gitu, dia selalu menyampaikan ide ke saya. Dan saya dengan senang hati membimbing mereka gitu ya, untuk mencoba mengembangkan ide-idenya. Jadi beberapa misalnya sudah sekarang guru fisika di
salah satu alumni pendidikan fisika, dulu mahasiswa saya jadi guru di Sumatera Selatan. Itu suami istri jadi guru, dan dia pernah ke Jepang menjadi guru teladan nasional, lalu dia ke Jepang gitu ya untuk ikut short course dan sebagainya. Itu luar biasa karya-karya yang sampai sekarang gitu ya. Dan selalu setiap ini diskusi tentang bagaimana pengembangan ide-ide itu. Karena saya kan terbuka. HP saya 24 jam. Siapa aja guru-guru yang mau konsultasi dengan saya, kecuali saya lagi tidur nggak bisa saya jawab ya. Jadi saya terbuka begitu, silakan. Bahkan ada ide-ide yang menarik, saya bina gitu sampai dia mendapatkan karya ilmiah yang baik, begitu ya. Jadi itu banyak. Di Lampung juga sudah banyak yang menginspirasi ya, termasuk sekarang yang binaan saya. Menurut saya dia tidak berobsesi jadi PNS, tapi dia jadi guru profesional aja misalnya gitu ya. Keren. Pak Ahmad Naufal Umam misalnya itu sekarang lagi di Bandung juga mempresentasikan karya-karyanya, dan itu dia tidak pernah selalu berkonsultasi dengan saya ketika ada ide apa begitu ya. Jadi memang luar biasa ya. Ya termasuk juga binaan saya yang di rumah ya, istri saya. Jadi saya tidak mungkin saya keluar tapi istri saya di rumah dia tidak eksis, tapi luar biasa. Jadi memang kan saya gampang mantaunya. Tiap pagi saya lihat GCR-nya udah siap belum, Google Classroom-nya. Oh udah, oke, apa yang mau dilakukan. Jadi jangan sampai bagaimana anak-anak yang sudah bagus secara kognitif, dia motivasi belajarnya ditingkatkan, kemudian soft skill-nya gitu kita bangun. Ya. Makanya asik-asik gitu proses pembelajarannya, tidak terlihat tradisional gitu ya, karena tinggal mengaktifkan mereka gitu ya. Nah terakhir ini saya lihat dia sudah membelajarkan satu konsep dengan aplikasi TikTok. Anak-anak itu membuat video TikTok, lalu itu tapi kontennya adalah pembelajaran fisika. Itu nanti mungkin akan dibuat artikel terbaru gitu ya, karena dampaknya sangat bagus sekali. Jadi mereka merasa hak-hak milenialnya itu diakomodasi. Tapi kontennya yang dibuat adalah konsep fisika. Saya kira ini memadukan tentang hak-hak milenial dengan konten fisika. Saya kira konten mata pelajaran yang maksudnya umum, saya kira sangat bagus gitu ya. Begitu. Dan saya lihat memang menarik gitu ya, video-video yang dibuat anak-anak itu. Ternyata luar biasa kreatifnya anak-anak kita. Kalau disupport oleh guru yang kreatif. Ya. Betul, keren tuh Pak. Karena nggak sedikit orang-orang yang mengeluhkan gitu dalam webinar-webinar umum saya waktu saya ngisi gitu ya, dan ada pembicara dari luar, mereka selalu bilang, Pak, gimana caranya menghindarkan anak-anak dari TikTok gitu. Pak, anak-anak saya tata perkataannya, budayanya, kemudian perilakunya itu TikTok-TikTokan gitu. Bahasanya nggak baik gitu. Tapi di tangan guru yang kreatif, malah tadi ya, mereka memang suka untuk di sana, zamannya mereka di sana, tapi kita fasilitasi dan kita arahkan ke hal yang positif, dan itu bicara pendidikan. Betul. Iya. Iya. Exactly, ya betul. Iya. Terima kasih Pak Abe, luar biasa sharing kita hari ini. Teman-teman guru sudah banyak juga nih Pak yang memberikan salam hormat. Ini ada Bang Ferry. Bang Ferry ini alumni fisika juga, sekarang di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran. Ya. Sering interaksi. Salam buat Ferry, ya. Iya. Tahu Pak ya? Tahu. Nah, jadi saya mungkin agak sedikit ini ya. Jadi begini. Ada mahasiswa-mahasiswa yang secara dia merasa bahwa secara bakat sudah terlanjur masuk di FKIP, ya mungkin begitu dia masuk, wah ini saya bakat menjadi gurunya jadi agak kurang pas, tetapi ilmu-ilmu pedagogiknya dimanfaatkan untuk masuk ke dalam konteks kelembagaan non fungsional, tapi ke ini struktural. Dan saya kira itu sangat menginspirasi bagi teman-teman kerjanya ketika dia konteksnya dibawa kepada aspek-aspek pedagogik ya. Artinya di situ kan prinsip pedagogik kan bagaimana setiap situasi itu ada peningkatan pengetahuan, peningkatan sikap, peningkatan keterampilan. Di mana aja itu kan selalu ada gitu. Jadi apapun tuh struktural kayak pekerjaannya,
selalu membawa 3 misi ini. Bagaimana setiap proses ada peningkatan pengetahuan, ada peningkatan sikap, attitude, ada peningkatan keterampilan. Ya, jadi banyak apa namanya mahasiswa saya dan sekarang aktif di struktural, dia menjadi inspirator bagi yang lain gitu ya. Termasuk saya lihat dulu mungkin kinerja akademiknya di kampus biasa saja, tapi begitu dia masuk ke struktural, justru kinerja strukturalnya itu menjadi inspirasi bagi yang lain. Banyak sekali ya. Di Kota Bumi itu ada juga apa namanya dulu. Kalau akademiknya, aduh, kuliah aja hampir masa-masa kritis gitu ya selesainya ya, 7 tahun gitu ya. Saya masih ingat benar mahasiswa saya. Tapi sekarang eksis dia menjadi teladan di strukturalnya gitu ya. Ini saya kira Iya, luar biasa. iya, iya. Dan Bang Ferry itu pimpinannya dari fisika juga tuh Pak, Bang Topan. Jadi mereka di Dinas Pendidikan satu kasih, satu kabit gitu. Iya, iya. Banyak juga. Terakhir si Umur di Jepang, luar biasa. Ini si Iya, iya. Zulkarnain yang baru fresh graduate di Darul Fatah ya. Dan juga ini ada salam dari Pak Arju dari Widya Iswara, Pak. Ya. Baik, Pak Abe, kita dalam ngobrolin visi itu kita akan tutup dengan visi dari pembicara, gitu ya. Dan kita mau tahu dong, kira-kira visi Pak Abe itu seperti apa. Dan saya jujur aja terkesan gitu, karena apa yang Pak Abe sampaikan dan kenapa saya mengundang Pak Abe itu bukan semata-mata teori gitu, tapi Pak Abe praktikkan di dalam rumah, istri Pak Abe bina, kemudian anak-anak baru lulus S1 Pak ya, tapi sudah menulis begitu ya. Ya benar Pak ya, yang saya dengar nanti Iya, mungkin iya. saya diceritakan gitu ya, dan mungkin berkaitan dengan visi hidup Pak Abe gitu di dunia pendidikan. Monggo Pak, Anda mungkin Pak tentang visi Pak Abe. Iya, saya kan visi saya teman sederhana sekali gitu ya. Apa namanya, ya selagi kita diberikan keberkahan usia, maka itu berarti kita dituntut untuk selalu berusaha untuk memiliki inovasi. Jadi inovasi yang bertumbuh itu menjadi visi saya. Jadi bagaimana inovasi yang bertumbuh, bukan inovasi yang hanya targetnya begitu ada hal yang baru didapatkan selesai, tapi tetap itu inovasi yang bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena memang growth itu ya, pertumbuhan inovasi itu selalu aksesnya itu adaptabilitas gitu konteksnya. Jadi begitu ada hal yang baru, kita mampu beradaptasi ke sana. Hal yang baru lagi terus. Jadi inovasi itu bertumbuh. Jadi ketika ada inovasi bertumbuh, nggak ada lagi yang harus kita lakukan untuk menopangnya. Misinya adalah misi belajar, ya, gitu. Ya, Jadi misinya belajar, gitu oke, ya. oke. Misi belajar. Udah, titik, udah sampai situ aja, gitu ya. Tetapi inovasi itu tidak tercapai ketika belajarnya mandek, tidak diajarkan lagi kepada orang lain. Nah, jadi itu, jadi konteksnya memang betul-betul. Tapi apa namanya, inovasi yang bertumbuh itu jadi visi yang terus akan melekat ya dalam dalam diri saya sehingga itu juga bisa tersampaikan kepada yang lain gitu ya. Jadi saya banyak mengisi tentang konteks-konteks apa namanya motivasi dan sebagainya. Selalu saya bervisi kepada inovasi bertumbuh. Ya, jadi kalau itu sudah apa namanya sudah berpikir seperti itu, insya Allah nggak ada. Jadi saya menumbuhkan kepada terutama anak-anak saya gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai stagnasi satu titik gitu ya ke titik yang lain. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi bagaimana kita menjadikan masalah tantangan itu menjadi peluang kita untuk lebih baik. Gitu. Dan kuncinya inovasi yang bertumbuh. Saya kira itu. Keren, 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 keren. Mantap, Pak. Inovasi yang bertumbuh, isinya belajar, kemudian mengajarkan kembali, nanti ada inovasi baru lagi, bertumbuh lagi. Maka tidak ada ujungnya itu, Pak. Nanti, Pak. Visinya terus berkembang dan terus maju itu, Pak. Anak-anak di mana, Pak? Sekarang. Iya, nomor satu anak saya lulusan arsitektur UNS, sekarang jadi PNS di Pemkot. Ya, karena di arsitektur dia masuk ke apa namanya satu dinas gitu ya. Dan itu juga luar biasa anak saya itu memang ya dia secara akademik dari mulai SD, SMP, SMA
kayak atas rata-rata. Hmm. Tapi kan saya sih, karena ada satu hal yang saya selama saya menjadi seorang ayah tidak pernah menanyakan setiap apapun bagi rapat itu angka rapat kamu berapa. Oke. Saya ayah yang tidak pernah menanyakan itu. Aha. Berapa IP kamu nggak pernah saya tanyakan. Target IP kamu semester depan berapa enggak. Kalau Oke. saya lakukan apa namanya peranmu sebagai mahasiswa sebaik-baiknya. Itu aja. Mhm. Apa mahasiswa itu definisikan sendiri menurut persepsi dia. Saya hanya menggambarkan bahwa mahasiswa ideal itu seperti apa kepada dia gitu. Mhm. Jadi anak saya tidak begitu banyak berprestasi di akademik yang bagus. Bahkan ketika dia disuruh apa namanya mengajukan beasiswa gitu ya, tapi ada orang lain yang selevel dengan dia, dilihat kemampuan ekonominya kurang, dia mundur gitu. Anak saya itu begitu. Kamu Hmm. aja lah yang ngambil, jangan sampai di jurusan sama kita bersaing gitu. Ya, Aha. anak saya seperti itu. Memang saya didik empati yang luar biasa dari kecil gitu ya. Sehingga bukan berarti saya itu sok-sokan mampu gitu, enggak. Tapi memang saya yakin anak-anak saya itu berprinsip begitu karena dia sudah punya passion gitu ya, seperti itu. Ya sudah, Iya, iya. makanya begitu dia masuk sekali tes PNS itu, saya kaget juga. 2 kali tes TKD dengan SKB itu dia menjadi nomor 1 dan satu-satunya formasi ya dia yang ngisi gitu di Oke. Pemkot itu Oke. 2019. Nomor 2 sekarang lagi S2 fisika. Nah, yang saya cerita nomor 2 ini tadi emang dia mewarisi bakat saya di riset. Jadi Hmm. tulisan-tulisannya sekarang alhamdulillah dia S1 sudah ada yang masuk di Scopus ya. Jadi sekarang dia lanjutkan tentang fisika apa namanya. Memang ini ilmunya agak sedikit langka gitu ya. Fisika plasma ya. Itu memang aplikasinya banyak sekali, terutama sekarang dia sedang S2 dan topik tesisnya itu tentang bagaimana mengolah limbah rumah sakit dengan menggunakan reaktor plasma sehingga lebih berdaya guna gitu ya, seperti itu, tidak jadi sampah, tidak jadi ini. Jadi memang dia bicara tentang plasma, fisika plasma. Dan memang itu dari publikasi pertama di Scopus juga tentang plasma. Dan dia memang mewarisi hobi fisikanya dengan saya. Nah, saya nomor 3 sekarang semester 7 di ITB di teknik di FTI ya, teknik bagian geofisika ya. Jadi dia senang dengan eksplorasi memang. Ya, jadi sekarang pun dia sedang di Bandung, dia sedang sibuk menjadi asisten di kuliah lapangan dosennya. Ya, tapi anak saya ini senang praktis, jadi dia bilang mau lanjut sekolah enggak? Ya, karena dia pesannya saya mau langsung bekerja. Jadi setelah lulus dari ITB mungkin dia akan langsung bekerja. Nomor 4 anak saya di HI di Unila. Nah, ini Oke. aneh ini, masuknya ke Unila itu dengan jalur prestasi. Prestasinya luar biasa. Jadi dari prestasi dari apa namanya paduan suara. Oh. Jadi memang saya tuh sangat demokratis pada anak saya, tidak masalah. Ya, yang nomor terakhir baru SMA kelas 3, tapi alhamdulillah sudah habis 30 juz. Kalau Masya Allah. yang satu ini memang dia dari kecil kata dia, tolong bantu saya ingin menjadi ustadz, kata dia gitu. Bukan saya yang Masya mau menetapkan Allah. dia. Keren, 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 keren. Dia sudah SMA kelas 3, alhamdulillah dia sudah hafiz 30 juz. Jadi apa namanya, dia punya visi sendiri hidupnya tentang bagaimana dia mau sekolah, mau apa gitu ya, di jalur khusus keustadan lah gitu ya. Mhm. Iya, 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 iya. Oh gitu. Itu cerita tentang anak-anak saya. Keren, Pak. Aduh. Luar biasa. Masya Allah. Keren, keren, barokah hidup keluarga insya Allah. Semua itu, Pak. Oke, Pak, mungkin yang di luar sana kagum juga ya. Kalau saya first impression-nya itu kagum tuh, keren gitu ya. Kok bisa gitu keluarganya itu baik gitu dalam persepsi saya gitu. Insya Allah baik, memang baik gitu ya. Nah, mungkin di luar sana ada yang bertanya, gimana sebenarnya kalau tadi Pak Abi bilang semua orang itu adalah guru gitu. Nah, gimana seorang orang tua itu mendidik anak-anaknya supaya mereka bisa ada pada titik terbaik pencapaian hidupnya di kemudian hari ketika orang tuanya sudah mulai menua, Pak. Iya, itu yang saya bilang tadi. Jadi ukuran-ukuran yang
ukuran-ukuran yang menurut orang itu apa namanya, mungkin boleh dibilang apa yang sebutnya itu ya, yang biasa menurut orang itu yang menjadi prestise orang tua. Misalnya ukuran prestasi, kalau sekolah kan nilai gitu ya. Kalau di perguruan tinggi IPK. Tapi saya tidak pernah tuh menanyakan, kamu semester ini IPK-nya berapa, target berapa. Jadi kembali lagi enggak. Tapi saya bilang kan, kamu di kuliah kok kayaknya nggak punya kawan, cari kawan yang banyak. Oke. Cari kegiatan yang banyak, cari ini banyak, gitu ya. Cari kamu beraktivitas di situ dan sebagainya, gitu ya. Karena hidup tuh nggak selesai dengan IPK, Oke. Iya, 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 iya. nggak selesai dengan nilai. Dan memang saya dari kecil anak-anak saya kan, karena saya berprinsip tentang apa namanya multiple intelligency ya. Jadi anak-anak kita berbakat dilahirkan seperti itu. Jadi memang saya mendidik anak-anak saya di awal itu ada dua hal skill yang dibangun. Pertama, yang paling pertama saya berikan kepada mereka adalah di awal itu adalah linguistik. Jadi bukan matematik, bukan apa. Jadi di awal itu kemampuan linguistik dulu. Jadi dia berkomunikasi, dia apa namanya menggunakan bahasa yang baik. Kemudian ya pokoknya aspek-aspek skill linguistik gitu dari kecil itu. Makanya jadi tidak ada hambatan dia tentang berkomunikasi, tentang menyampaikan pendapat, tentang apa gitu, nggak ada. Jadi apapun yang itu dikemukakan sama dia gitu kan. Karena itu yang pertama dibangun. Saya mengajar serius anak-anak saya matematik ketika dia sudah sampai SMP. SD itu Oke. nggak pernah saya mengajarkan matematik. Saya tidak peduli nilai dia matematika berapa di SD. Tapi yang penting bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya, tidak minder ketika dia berbicara di depan orang lain, bagaimana dia menegur orang lain, bagaimana dia berkontribusi ketika ada momen-momen apa namanya belajar bersama, bekerja bersama dan sebagainya. Jadi SMP baru saya genjot dia. Nggak bisa lagi kalau SMP memang teori multiple intelligence itu menyatakan saatnya menggenjot kemampuan logika matematik itu di SMP. Memang itu saya tapi SD, STK itu linguistic skill bagi saya itu sangat penting. Karena tools matematik itu kalau bahasanya belum bagus nggak bisa dia. Salah tafsir. Ya misalnya kan banyak soal-soal matematika yang soal cerita gitu. Kalau bahasanya jelek nggak memahami cerita, bagaimana mau jawab? Iya, iya. Itu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi Ya. memang saya waktu begitu sampai sekarang pun saya tidak pernah menanya-nanya itu. Yang penting dia apa namanya? Maka saya pelajari. Kamu walaupun kuliah di HI yang nomor 4 itu kamu belajar tentang entrepreneur, belajar tentang bisnis, belajar tentang apa. Pokoknya prinsipnya interdisipliner ya. Jadi itu yang harus dibangun. Jadi jangan fokus nanya karena tadi itu gitu. Fakta 70% anak-anak kita bekerja bukan di bidang pekerjaan di jurusan yang dia minati waktu dia kuliah. Liar itu setelah itu gitu. Itu ya. Ada anak muda dari Lampung di UGM politik, S2-nya ngambil komputer gitu di India ya. Sekarang dia bekerja di Quisys ya di India. Padahal dia bidangnya ilmu politik S1-nya. Jauh sekali ilmu politik dengan tapi nanti ada ketemu ketemu apa passion-nya itu antara politik dengan IT gitu ya. Bisa nanti ketemunya gitu. Jadi ada saatnya ketemu itu. Nah, jadi ya bukan berarti saya termasuk bebas-bebasan ya enggak, tapi memang ada komitmen yang dibangun juga. Nah itu. Jadi menjaga komitmen itu yang penting gitu ya. Jadi anak saya saya tidak membatasi mereka bermain misalnya game online sebenarnya boleh, tapi tetap target hariannya harus tetap tercapai. Ya, saya akan tagih terus gitu. Kalau itu kan tidak perlu ditagih. Dari teriakan aja main menang itu nggak perlu ada tagihan kalau itu. Wah, nggak ada ketahuan. Iya, iya, iya. Tapi kalau dia misalnya hari ini dia harus bisa membantu orang tua menyapu, mengepel gitu ya, walaupun dia laki-laki. Anak saya kan hanya satu perempuan yang pertama, yang lain laki-laki. Itu bagian tagihan yang harus saya lihat. Kalau saya pulang dari sekolah sore, kaki terasa keset, ada banyak ini, saya tagih. Ini kok nyapu nggak bersih? Ulangi.
nggak pernah dia protes, dia ulangi ya sama dia dari awal, dari ujung sampai ujung ya. Itu tagihan, itu nggak bisa itu kalau itu. Iya, 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 Itu iya. udah fix tagihan, itu nggak bisa. Kelak mereka akan seperti itu dimanapun bekerja, begitu dilihat dari orang, misalnya dia punya atasan, dia pekerjaan dia nggak rapih, tetap itu akan menjadi tagihan. Gitu. Itulah di rumah saya terapkan begitu. Ya. Saya membayangkan masa depan nanti dia di sebuah berada di sebuah arena pekerjaan atau apa gitu. Jadi itu menggambarkannya seperti itu. Iya, iya, Itu iya. Mas Daniel. Baik. Terakhir, Pak. Selain ikhtiar dunia, kalau saya itu percaya pencapaian seseorang itu pasti ada amalan rahasia. Ada nggak sih amalan rahasia versi Pak Abe atau keluarga Pak Abe gitu yang bisa dibilang mungkin ini nih yang kemudian memudahkan langkah Pak Abe, memudahkan langkah anak-anak, memudahkan langkah istri dalam mencapai target-target hidupnya. Ada nggak Pak amalan rahasianya? Iya, kalau satu hal, kalau memang saya mendidik anak-anak saya itu dari kecil ya, dari kecil itu apa namanya, respect terhadap lingkungan, ya. Jadi respect terhadap lingkungan. Sama istri saya juga begitu, ya. Maka saya di lingkungan saya, di pekerjaan saya dan sebagainya, respect terhadap lingkungan sekitar itu menjadi faktor yang penting gitu ya. Ya, jadi tidak ada yang apa namanya, kalau kita punya bawahan itu sebelum dia mengeluh dia kekurangan sesuatu sudah saya berikan apa keluhannya itu. Jadi sebelum dia WA, sebelum dia SMS, kita sudah tahu nih apa yang harus kita bantu, apa yang harus kita ya. Jadi termasuk apa namanya, saya punya tetangga gitu. Nah, istri saya kan alhamdulillah sejak kapan tuh dikaruniai kendaraan yang lebih layak untuk dia kerja gitu. Nah, kendaraan satunya dia pinjamkan ke tetangga untuk operasional sehari-hari. Dan Hmm. itu apa namanya, tidak pernah berpikir apa namanya, yang penting dipelihara lah kendaraan itu gitu ya. Jadi Mhm. apa mungkin ini dan ternyata itu berdampak kepada anak-anak saya. Karena anak saya juga yang di kuliah seperti itu gitu ya. Eh, saya juga mendidik begitu. Makanya teman-temannya heran. Anak saya kan kalau sekolah dia kuliah di Solo bawa motor atau pernah sekali saya suruh bawa mobil, motor aja. Nah, orang-orang heran. Orang-orang ngisi dengan premium, tapi anak saya didik kalian bukan orang-orang yang disubsidi. Isilah dengan Pertamax. Kenapa? Karena itu orang-orang heran teman-temannya. Kenapa kok sok-sokan ini? Bukan sok-sokan gitu. Kita nggak boleh bersaing dengan orang yang memang dia berhak mendapat subsidi. Sementara kita tidak berhak mendapat subsidi karena kita bisa beli Pertamax gitu. Kenapa kita harus beli bensin gitu? Itu anak saya. Ya. Sampai sekarang pun dia ya udah punya mobil sendiri pun dia berpikir begitu. Saya harus menunjukkan bahwa saya memang sudah layaknya tidak lagi subsidi gitu ya. Artinya kita menempatkan diri apa namanya, yakin dengan di hadapan Allah bahwa kita memang diberikan karunia yang lebih gitu ya, sehingga kita tidak harus berpikir tentang bagaimana sekeliling kita gitu ya, seperti itu ya. Apalagi yang anak saya nomor 2 itu yang sekarang lagi S2 itu dia punya punya uh, bergaulnya luar biasa ya. Dia bukan tidak mampu untuk menyewa kos yang harganya misalnya 1 bulan 1 juta. Dia lebih memilih bersama rekan-rekannya yang tidak mampu menjadi takmir masjid di sebuah masjid di Solo. Oh. Ya, oh Mhm. gitu. Jadi tapi dia 2 tahun di takmir masjid itu sebelum diusir sama yang punya masjid. Kenapa? Karena ketahuan, karena begini, tahun ke berapa itu kan dia harus boleh bolak-balik Semarang Solo. Saya kasih dia mobil satu, suruh dipakai. Begitu ketahuan sama takmir masjid, dia bawa mobil, kamu ini bukan orang nggak mampu, gitu dibilangnya kan gitu. Kamu nggak usah lagi masjid, ini kan untuk anak-anak. Padahal dia menemani temannya yang memang supaya ini gitu ya, seperti itu. Jadi memang di situ mungkin ini, tapi dia udah merasakan bagaimana hidup bersama teman-temannya yang memang ya. Jadi saya memang ekstra gitu ya. Dia bilang jahan per bulannya ditambahin dong. Kenapa? Karena teman saya itu nafasnya untuk makan tuh hanya baru
setengah bulannya harus cari sendiri. Nah, jadi makanya jadi takmir masjid lumayan lah di situ dibantu sama ini. Tapi itu kan tidak mencukupi, nah, gitu ya. Jadi semua fasilitas dan sebagainya, ya begitu. Itulah teman saya gitu ya. Dan disitulah barangkali Allah memudahkan apa yang dia capai juga gitu ya, seperti itu. Dia dikenal sebagai jadi teman seangkatannya itu manggil dia nggak nama, manggilnya abang karena dia merasa dia diayomi gitu ya Ya, oleh anak Yomi. status. Iya, iya. Gitu. Dia manggilnya Bang Faruk. Jadi semua teman-teman satu angkatan yang bersama dia nggak mau manggil nama, itu segan banget gitu sama anak saya gitu. Oh, Mana saya lihat gitu. Ya jadi mungkin itu ya sampai kemana termasuk anak saya yang di NTB juga begitu. Ya, yang orang-orang kesusahan dia selalu lapor gitu. Duit saya habis karena teman saya ada yang dibegal dompetnya segala macam, dia nggak punya duit lagi, sementara belum dikirim sama orang tuanya gitu ya, dia lapor minta untuk meminta bantuan untuk mengurus ke polisi dan sebagainya. Ya itu dia benar-benar full bantu gitu. Ya itulah saya nggak tahu itu apa itu amalan rahasia. melandasnya. tapi sebetulnya kalau nanti ya astagfirullah ya kalau itu riak nanti. Tapi itu saya bergambaran bahwa apa yang saya dan keluarga saya biasa lakukan gitu ya seperti itu karena memang tadi konsepnya ya jadi khairukum anfa'uhum linnas. Jadi katakan sosok seorang yang terbaik itu kalau dia memang berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Saya kira apapun posisi kita, apapun profesi kita, apa namanya tetap bahwa kita satu saat harus menjadi apa namanya diri kita ini juga bagian dari milik orang lain gitu ya seperti itu. Nah, itu sudah bagian yang tidak terpisahkan dari misi hidup kita, visi hidup kita gitu ya seperti itu. Baik, Pak. Bagian itulah Mas Agung. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Respect terhadap lingkungan. Insya Allah setiap orang pasti punya persepsi dan saya percaya apapun yang disampaikan Pak Abe, persepsinya insya Allah positif. Biarkan semua mentafsirkan, begitu ya. Tapi saya belajar banyak dari Pak Abe, keluarga, begitu ya. Kemudian pasti punya alasan kenapa Allah berikan dari banyak umatnya, dari banyak makhluknya, gitu ya. Ada orang-orang yang seinspiratif, anak-anaknya pun mengikuti jejak-jejak orang tuanya. Insya Allah Pak, saya terima kasih banyak Pak ya untuk inspirasinya. Bagi saya yang belum berkeluarga, saya banyak belajar tentang bagaimana mengembangkan pendidikan di satuan pendidikan saya, bagaimana saya ingin nanti punya cita-cita keluarga, gitu Pak. Mudah-mudahan saya juga bisa Amin. mengikuti jejak Pak Abe, insya Amin, Allah. amin, amin. Mudah-mudahan disegerakan. Amin. Ya, hampir 100 menit Pak kita ngobrol, nggak terasa karena ngalir dan semuanya penuh manfaat obrolannya. Mari kita akhiri dengan closing statement. Kembali ke tema kita tentang guru. Mungkin ada hal yang ingin Pak Abi sampaikan kepada guru-guru di luar sana, kepada guru-guru di Indonesia, entah kapan masanya, mungkin mereka ada part-part di menit keberapa mereka akan buka YouTube ini, live ini, dan mereka mungkin di akhir ingin dengar closing statement dari Pak Abi. Monggo Pak, tentang guru. Iya, di tahun 2045 yang dikenal sebagai tahun 100 tahun kita Indonesia merdeka ini, di situ ada prediksi juga tentang konteks apa namanya bonus demografi. Kenapa modus apa namanya apa yang dikenal sebagai kalau itu tidak menjadi apa namanya kelebihan demografi di kaum muda ya terutama kaum muda dan apa namanya kaum yang golongan yang produktif gitu ya seperti itu. Nah, guru berperan dalam menyiapkan bonus demografi ini. Ya, di saat negara-negara lain saat ini generasi mudanya enggan untuk apa namanya semacam berkeluarga, memiliki anak dan sebagainya. Di negara-negara maju itu anak-anak muda sekarang lebih cenderung hidup sendiri, hidup ya pokoknya menikmati dirinya sendiri lah gitu ya.
Tetapi Indonesia nanti kelak, kalau dari sekarang kan sekitar 20 tahun lagi, 25 tahun lagi. Artinya anak-anak usia 25 tahun ini adalah usia yang sangat produktif dan sangat menentukan keberhasilan bangsa. Dan guru dituntut bagaimana menyiapkan anak-anak kita menempati posisi, orang banyak memprediksi bahwa ketika bonus demografi ini benar-benar berhasil ya, dididik oleh guru-guru yang mumpuni, guru-guru yang profesional, guru-guru yang baik, maka tidak menjadi halangan untuk Indonesia menjadi negara yang disegani oleh dunia luar gitu ya, karena berhasil menyiapkan generasi-generasi dengan bonus demografinya gitu ya. Di skala 100 tahun Indonesia merdeka, maka guru punya kontribusi yang besar menyiapkan mereka mengawali keunggulan negeri kita ini. Ingat, ini visinya tidak sederhana ya, karena kita harus menjadi negara yang unggul di saat orang lain tidak punya tenaga produktif, orang lain tidak punya generasi produktif. Tapi 2045 kita justru full surplus, makanya disebut bonus demografi. Ya, jadi ini tantangan yang saya kira guru-guru harus siap gitu ya, menyiapkan generasi berikutnya yang benar-benar bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negeri ini gitu ya. Dan ini visi kebangsaan yang saya kira kita sama-sama harus menyiapkan diri gitu ya. Ingat bahwa tadi bilang guru tidak harus formal di sekolah, di rumah juga bersama keluarganya dia guru gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ada istilah konsep guru saya itu formal ya, tapi semua lini kita adalah guru gitu ya, seperti. Jadi bersama-sama seperti itu. Saya kira itu close statement saya. Jadi bagaimana menjadi guru yang siap menghantarkan generasi ini di 2045 menghasilkan bonus demografi yang betul-betul memberikan nilai-nilai keunggulan kepada bangsa ini. Ya, saya kira itu, Mas Agung. Baik, terima kasih banyak Pak Abe. Alhamdulillah teman-teman, baik yang di live Facebook maupun nanti saat kita upload di YouTube. Terima kasih banyak juga untuk Pak Abe yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Pak Abe selalu sehat dan ada banyak kesempatan untuk kita bisa sharing lagi entah di online ataupun offline, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Abe ya. Sama-sama, Mas Agung. Baik. Terima kasih semuanya. Saya Agung Ardiansyah dan Pak Dr. Abdurrahman Abe, MSI. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak.